Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara sekalian, jamaah Jamiatul Khair Makassar, Sulawesi Selatan, yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kembali lagi kita di kajian Al-Qur'an secara tafsir ya. Adapun surah yang kita bahas masih di surah Al-Furqan pada ayat 65 sampai dengan 70. Kita kaji secara tafsir ya. Saya berharap teman-teman bisa memberi tafsir atas ayat-ayat yang kita bahas nanti. Sebelum kita masuk ke bahasan secara tafsiriyah, mari kita membaca ayatnya secara bersama-sama. Tafadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إن هذا مستقرا ومقاما إنها ساءت مستقرا مقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما ومن يفعل ذلك أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا يضاعف له عذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنة صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنا وكان الله غفورا رحيما وكان الله غفور رحيما صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita melangkah ke pemaknaan tafsiriyah
atau bisa juga dikatakan pemaknaan, penerjemahan bebas atau pembahasan yang memiliki kaitan dengan ayat-ayat lain serta hadis dan asbabun nuzul. Kebetulan yang kita kaji pada malam hari ini itu di ayat 68 itu. Itu ada asbabun nuzulnya. Demikian pula sampai ke ayat 70. Ini permintaannya Pak Iqbal ini supaya dimasukkan asbabun nuzul ya. Jadi saya membawa referensi. Tetapi tidak semua ayat itu memiliki asbabun nuzul. Jadi ini untuk ayat 68 ini jadi diceritakan ini bahwa dari As-Saikan mengetengahkan sebuah hadis melalui sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Aku bertanya kepada Rasulullah, dosa manakah yang paling besar? Rasulullah menjawab, engkau menjadikan bagi Allah tandingan. Itu dosa besar. Sedangkan dia yang telah menciptakan dirimu. Aku bertanya kembali, kemudian dosa apa lagi? Rasulullah menjawab, bila mana kamu membunuh anakmu karena khawatir dia ikut makan bersamamu. Karena dulu itu di zaman jahiliyah itu anak perempuan itu dibunuh, dan juga ada yang sengaja membunuh karena takut miskin. Itu ya. Di saat masih bayi atau mungkin di saat masih dalam perut tetapi sudah menjadi bayi. Aku bertanya kembali, kemudian dosa apa lagi? Rasul menjawab, jika kamu berzina dengan istri tetanggamu. Di sini ada pun tidak berlakukan istri tetanggamu ini. Artinya orang yang dekat itu ya. Tapi zina pun walaupun bukan tetangga tetap juga dosa. Ya. Kemudian Allah SWT menurunkan firman-Nya. Itulah pada ayat 68. Itulah tadi dosa besar itu, ya. 68. Itu dosa besar. Jadi membunuh kemudian berzina. Nah, itu. Dan mensyarikatkan Allah. Itu dosa besar itu. Nah, kemudian pada ayat selanjutnya itu kebalikannya, kalau kita tidak mensyarikatkan Allah dan juga tidak membunuh, tidak berzina atau bertobat, maka Allah itu maafkan. Nah, itulah turun pada ayat ke-68 dan 70. Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan selain beserta Allah, nah itu artinya tidak mensyirikkan Allah, maka Allah memberikan ampunan, artinya bertobat. Demikian pula pada ayat 70, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ya. Ini ada pula dalam surat dalam ayat Az-Zumar ayat 53 yang artinya, katakanlah hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, ya. Janganlah berputus asa akan rahmat Allah. Jadi di situ dikatakan sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Jadi intinya di sini taubat itu. Persoalannya itu ada orang yang menunda-nunda taubatnya. Padahal maut itu menjemput anytime, kapan saja. Nah, ini persoalannya. Makanya secepat mungkin bertobat. Taubat itu artinya menyesali dan tidak mengulangi. Taubatan nasuha itu diambil dari nama nasuha yang hidup di zamannya Nabi Musa. Jadi sebelum Nabi Muhammad itu nasuha namanya, yang membunuh 99 terakhir itu membunuh ustaznya yang mengatakan berdosa. Nah, kemudian dia menuju ke suatu tempat di mana dia akan bertobat, tapi dalam perjalanan dia meninggal. Nah, ya, meninggal dan rupanya dia sudah menghadap ke tempat yang dituju dan jaraknya itu sudah lebih dekat. Akhirnya dia mendapat ampunan. Tapi baru niatnya, tapi dia niat yang sungguh-sungguh. Nah, apalagi kalau sudah dilaksanakan. Di situ dikatakan di ayat yang tadi kita baca itu adalah bertobat dan melakukan amal saleh. Ya. Jadi pintu taubat itu senantiasa terbuka dan Allah mengampuni sebesar apapun kalau kita bertobat. Jadi jangan berputus asa. Surah Az-Zumar ingatkan, wahai hamba-hambaku yang melompat, janganlah kamu
putus harapan akan rahmat Allah. Dan inilah sebenarnya yang menjadikan banyak narapidana di Amerika itu penjahat-penjahat masuk Islam sampai saat ini. Karena begitu banyak dosanya, banyak kejahatannya, tetapi ada harapan itu. Nah, mereka dalam penjara itu diajarkan tentang pengampunan, dan mereka tuh banyak itu yang keluar menjadi orang baik itu. Ya, itu jadi itu satu kenyataan itu di Amerika, banyak sekali narapidana, penjahat-penjahat besar, gangster itu masuk Islam karena inilah diajarkan kepada mereka, dan itu terkesan bahwa Allah itu Maha Pengampun. Ya. Nah, kita tidak perlu masuk penjara. Ya, kita sebaiknya segera kita bertobat akan dosa-dosa yang kita lakukan, yang pernah kita lakukan, dan semoga Allah mengampuni. Jadi Allah itu Maha Pengampun. Jadi kasih sayang Allah lebih besar daripada murkanya. Itu ya. Dan kasih sayang Allah itu kita perlu terapkan juga kasih sayang antara kita, kasih sayang dengan makhluk, kasih sayang dengan binatang, dengan tumbuhan. Ya. Jadi itu saja, ini kita berbagi. Saya silahkan bapak-bapak sekalian untuk menambahkan. Akhirul kalam, wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Sesungguhnya kita itu bersyukur sebagai orang muslim, karena sempurna-sempurnanya agama, yang paling sempurna adalah agama Islam. Karena mengapa? Ada orang bertanya, kalau memang agama Islam itu sempurna, apakah orangnya ikut sempurna apa tidak? Karena saya mengambil kisah dari Ustaz Felix Xiao. Sebelum dia masuk Islam, dia tidak mempunyai agama. Walaupun dia sudah mencari agama, tapi dia belum mendapatkan. Dan dia mencari agama yang terakhir itu adalah agama Islam. Setelah ia masuk Islam, dia ditanya kepada bapaknya, wahai Felix, apakah agama Islam itu sempurna? Ustaz Felix menjawab, iya. Dan bapaknya lagi berkata, apakah Muslim itu, kenapa banyak orang Muslim yang melakukan zina, kejahatan, perbuatan mencuri, dan segala macam? Ustaz Felix menjawab, itulah orang Muslim, bukan Islam. Karena sesungguhnya kalau seorang Muslim ingin belajar, maka dia akan mendapatkan jalan keluarnya. Karena jalan keluar untuk masuk surga adalah seorang Islam. Dan di agama Islam ini sangat beruntung, karena sesuai kejahatan, perzinaan, apapun yang telah kita lakukan, kalau kita ingin bertobat akan diampuni. Karena sudah dijelaskan di ayat 68 sampai 69 bahwasanya perbuatan pembunuhan, perzinahan itu adalah perbuatan kejahatan yang besar, dosa yang besar. Tapi dijelaskan kembali di ayat 70, kecuali orang-orang yang ingin bertobat, karena Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Dan orang-orang di dunia ini banyak yang putus asa ketika diberi kebebanan, kesulitan, masih ada yang putus asa. Kalau kita mau percaya pada ayat-ayat Al-Quran, sudah dijelaskan pada surah Al-Insyirah, inna ma'al usri yusra, bahwasanya setiap kesulitan ada kemudahan. Dan Allah juga sudah menjelaskan di ayat terakhir Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Allah tidak membebani seorang hamba kecuali dengan kesanggupannya. Masya Allah, itulah Allah itu tidak membeda-bedakan kita. Jadi apapun kita ingin melakukan perbuatan zina, pembunuhan, apa dosa-dosa yang lainnya, tapi jika ingin kita bertobat, insya Allah kita akan mendapatkan jalan keluarnya. Alhamdulillah, itulah agama ini, agama yang sempurna. Sangat beruntung kita jika kita
mendapatkan agama ini. Apalagi kalau kita mengamalkan dengan baik. Alhamdulillah. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya kita lihat juga kita punya ini tayangan. Ya, saya masuk deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ananda Faiz, bagus sekali penjelasannya. Jadi Islam itu berasal dari kata aslamah. Artinya berserah diri. Muslim orang yang berserah diri. Tetapi tidak semua yang bernama mengaku Muslim itu betul-betul berserah diri. Tidak semua. Dan semua nabi berserah diri sebenarnya. Mulai dari Adam, Isa, sampai Rasul Muhammad. Berserah diri kepada Allah. Nah, jadi penyerahan diri inilah yang kadang-kadang tidak dilakukan oleh sebagian orang Islam. Jadi mengakunya Muslim, tapi dia tidak berserah diri kepada Allah, tapi berserah diri kepada nafsunya. Nah, ini karena hidup di dunia ini kan mengikuti kemauan Allah atau mengikuti nafsu. Ya. Siratal mustaqim itulah jalan yang lurus. Mustaqim itu berasal dari kata qamah. Jadi siratal mustaqim jalan lurus. Artinya jalannya orang-orang yang menegakkan aturan. Dari kata qamah. Artinya qamah itu menegakkan. Jadi siratal mustaqim jalannya orang-orang yang menegakkan aturan. Siapa itu? Itulah orang Islam. Ya. Jadi jalan Islam kan? Kalau menurut tafsir bukunya Pak Bakri, artinya jalannya orang berserah diri kepada Allah dengan pegangan ini warisan Rasulullah, Quran dan hadis. Disitulah petunjuk jalan lurus. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan kita tidak sekedar mengaku sebagai Muslim, tapi secara hakiki benar-benar kita berserah diri kepada Allah. Dan kalau kita berserah diri kepada Allah, insya Allah Allah akan membimbing kita. Kita berjalan maka Allah berlari menjemput kita. Jadi Allah yang memberi hidayah, tetapi hidayah itu diupayakan. Ada upaya dari kita, minimal niat. Jadi betul-betul Allah yang memberi hidayah, tetapi ada syaratnya. Siapa yang diberi hidayah? Orang yang mau dan punya usaha meskipun sedikit, dan Allah akan memudahkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.